wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dalam UGM Talks bersama saya, Rini Pujiarti yang akan memandu acara ini. Bincang kali ini akan membahas mengenai kemitraan dalam pengabdian kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, peran multi pihak sangat penting agar tercapainya keberhasilan dalam pelaksanaan program pengabdian. Di depan saya telah hadir narasumber yang piawai dalam menjalin kemitraan. Beliau Profesor Ahmad Priyatmojo. Selamat datang, Prof. Selamat datang. Apa kabar ini, Prof? Baik. Boleh saya panggil Prof Ipi ya? Silakan ya, itu kan nama beliau beken terkenal saya, sekali Mbak. dengan Prof Ipi ya, Betul, panggilannya. ya. Baru saya Prof Ahmadi, siapa ya? Ada Prof Ipi ini, terkenal dengan panggilan Prof Ipi. Oke, beliau dosen di Fakultas Pertanian UGM. Saat itu menjadi Ketua Unit Internasional Kerjasama dan Alumni Fakultas Pertanian UGM. Dan juga aktif sebagai dosen pembimbing lapangan KKN PPM UGM. Dan satu lagi nih, beliau salah satu dosen pembimbing lapangan berprestasi di UGM tahun 2017 ya, Prof. Betul, ya. Mbak. Selamat ya, Prof. Terima untuk kasih. prestasinya. Maka, Prof, berbincang tentang kemitraan dalam pengabdian masyarakat. Sejauh mana sih, Prof, pentingnya kemitraan dalam pengabdian kepada masyarakat? Ya, jadi begini, kalau kita bicara masalah kemitraan itu ada dua hal. Yang satu adalah mengenai pengisian. Ya. Yang kedua menurut saya ini mengenai percepatan. Artinya begini. Gimana tuh, Prof? Ya, pengisian. Kita tahu bahwa ketika kita itu mengadakan pengabdian ya, maka di masyarakat itu pasti akan kompleks sekali permasalahan yang ada. Ya, betul. Nah, aspek pengisian itu maksud saya begini, tidak semua ya sumber daya atau kemampuan itu kita punya. Betul. Nah, dengan bermitra, maka aspek yang kita tidak punya tadi atau kita kosong itu bisa diisi Saling oleh mengisi mitra. begitu ya, Prof ya. Oleh mitra kita. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah percepatan. Ya. Kalau kita itu berjalan sendiri ya dalam suatu program misal, maka kemungkinan kita itu akan memerlukan waktu katakanlah 2 bulan. Lebih lama ya, Prof ya. Nah, dengan adanya mitra, tadi ada faktor kita kekurangan diisi, ya. Kemudian ada timbal balik atau sharing pengalaman, ya, sharing sumber daya dan sebagainya. Maka waktu yang dibutuhkan yang harusnya 1 bulan itu bisa hanya 2 minggu, Mbak. Nah, ini yang aspek percepatan yang tentunya itu akan berkaitan dengan efisiensi. Nah, ini yang dua kata kunci itu yang menjadi poin di dalam kita mengadakan kemitraan dengan berbagai lembaga yang ada, baik itu lembaga pemerintah maupun lembaga swasta ataupun organisasi-organisasi yang lainnya. Itu tadi mengisi kekosongan tadi dan Betul. Percepatan ya, Prof. Iya. Filosofinya dalam sekali nih, Prof. Nih, saya ceritakan, Prof, success story Prof Ipi ini dalam kegiatan kemitraan ini, Prof. Sama dalam pengabdian kepada masyarakat. Iya. Jadi ini lebih banyak mungkin saya ceritakan untuk pengabdian masyarakat yang terkait dengan KKN ya, Mbak. Boleh ya? Ya, monggo. Baik. Jadi KKN itu saya selama mungkin hampir 7 tahun itu mengambil lokasi yang sama, yaitu di Pulau Bawean. Iya, di Gresik ya, Prof ya? Iya. Okay. Sudah pernah ke sana, Mbak? Saya belum pernah, Prof. Kapan-kapan saya mau ke sana, Prof. Ya, antara Gresik dengan Kalimantan itu di tengahnya ya. Jadi dari Gresik itu sekitar 115 km. Kalau naik kapal feri biasa. Berarti harus naik kapal dulu ya, Prof? Iya, itu 9 jam, Mbak, untuk sampai ke Baweannya. Nah, tahun 2004 itu sebenarnya mulainya, Mbak ya, mulai KKN itu sebenarnya bukan saya yang mengadakan propose ke sana ya KKN, tapi dosen lain. Tetapi dosen yang lain itu ternyata berhalangan. Maka dia menunjuk saya menggantikan. Sejak saat itulah rasa cinta dengan Bawean itu muncul ya, dengan Pulau Bawean. Nah, sampai dengan kemarin pun masih Bawean, dan insya Allah nanti di tahun ini itu juga masih ada KKN di Bawean yang saya bimbing. Ya, menariknya Pulau Bawean itu adalah selain di bidang pertanian juga di bidang pariwisata, ya, dan satu lagi itu adalah di bidang
apa, sumber daya yang ada di sana, ya, sumber daya alam. Ya. Potensinya cukup Potensinya banyak ya di cukup sana, banyak. ya, Prof. Ya. Nah, wisata kalau kita melihat itu adalah kaitannya dengan kebersihan gitu ya, kebersihan, bagaimana orang itu apa menjamu orang lain dengan sopan ya. Nah, Hospitality-nya ya, ya, Prof. Ya. hospitality-nya. Nah, itu yang nampaknya ketika kami ke sana itu belum begitu apa, dibina lah ya. Nah, sekarang ini kalau kita melihat ya, itu banyak namanya apa ya, guest house ya, Iya, atau iya. untuk tempat Homestay, menginap itu guest homestay house. ya, homestay yang di seputar pantai, karena Bawen itu daerah pantai. Ya. Yang kemudian kita lakukan pelatihan pada masyarakat yang terkait dengan wisata itu bagus sekarang, ya, bersih, ya, kemudian bagaimana menjamu tamu dan sebagainya. Nah, dengan demikian itu harapannya adalah akan menarik para wisatawan lain suatu saat mengundang temannya datang lagi, ya. Itu salah satu yang mungkin kalau bisa saya sebut satu apa ya, success story. Satu. Tadi, kemudian yang kemitraannya kedua, seperti apa tadi, Prof? Apa? Kemitraannya dengan mana ini terkait dengan pariwisata? Kalau yang pariwisata itu kita kemitraan khususnya dengan juga Bapeda ya, dan dinas pariwisata yang ada di Gresik. Ya, itu yang tidak bisa kita lepaskan karena apapun kan roadmap untuk pembangunan itu ada di Bapeda ya, dan teknisnya itu ada di dinas pariwisata dan juga masyarakat yang ada di sana sebagai pelaku wisatanya. Itu yang satu. Yang kedua adalah masalah pengelolaan sampah. Bawean meskipun pulau yang kecil, kalau kita mengitari pulaunya itu mungkin sekitar 1 jam. 1 jam. Ya, naik apa ya, sepeda motor lah ya, santai 1 jam keliling. Ada jalannya itu, Prof? Jalannya itu bagus. ya, muter pulau ya. Jalannya seperti jalan UGM, Mbak, konblok. Bagus itu. Iya. Nah, ketika kami ke sana itu belum ada. Jadi sampah itu hanya dibuang biasa atau dibakar dan sebagainya. Kemudian kami menginisiasi untuk yang namanya tempat pembuangan akhir ya, sampah itu. Tempat pembuangan sampah, ya, TPA. Nah, ini memang perlu proses panjang. Karena untuk menentukan lahannya itu di mana juga harus konsultasi dengan pamong desa yang ada di sana. Nah, sampai dengan saat ini memang belum dibangun, tapi master plan-nya itu sudah ada. Ya. Master plan-nya sudah ada, sudah digambarkan dinahnya dan tempatnya juga sudah disediakan. Nah, dari sisi itu tekniknya mungkin tidak masalah ya, tapi dari sisi membangkitkan kebersihan ya, membangkitkan rasa kebersihan bagi masyarakat yang di sana itu yang butuh perjuangan. Ya, kepedulian mereka untuk menjaga kebersihan lingkungannya karena ini nanti juga akan terkait dengan wisata yang ada di sana. Ya, ini saya kira nanti mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama tempat untuk pengolahan sampah itu sudah bisa terbangun dengan baik. Sampai sekarang masih sering ke sana ya, Prof ya? Iya, ya. Tapi karena ini pandemi kan tidak boleh. Tidak boleh. Mana pandemi juga melaksanakan kegiatan KKN di sana? Betul, secara daring ya, yang tahun 2020. Seperti apa, Prof, menjalin kemitraannya ya? Mungkin kan berbeda ya kalau dalam kondisi kita reguler seperti biasanya ya, bisa banyak luring, kita bisa ketemu dengan perangkat di sana, dengan pemerintah, masyarakat di sana, dan bisa berkomunikasi untuk pelaksanaan kegiatan KKN. Kalau kondisi seperti ini bagaimana, Prof? Iya, apapun agak berbeda ya, antara luring dengan daring ini. Tetapi kan kita juga harus menghormati kebijakan dari rektorat ya, karena apapun itu sudah menjadi satu pilihan dan sudah dipertimbangkan. Nah, ini memang perlu terobosan-terobosan yang lebih ya, lebih. Tentunya kita harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat di sana, khususnya dengan Pemda, kemudian dengan Bapeda, dan juga dengan masyarakat. Nah, tentunya ini sangat didukung dengan fasilitas yang boleh dikatakan adalah telekomunikasi ya sekarang ya, IT lah gitu ya. Nah, di Bawean di beberapa tempat memang agak susah ya, agak susah, tapi di banyak tempat juga mudah. Bagus ya. Nah, dengan adanya komunikasi ini, baik itu medsos dan sebagainya yang kita gunakan, ada WA, ada Google Meet, ya, ada Zoom dan sebagainya,
alhamdulillah lah Nggak ini masalah ya. nggak masalah. Jadi sejak perencanaan ya, kemudian pelaksanaan dan evaluasi kita selalu melibatkan dari pihak Bapeda maupun masyarakat ataupun perangkat desa yang ada di sana, bahkan sampai ke kecamatan. Dan ini anak-anak juga nampaknya sangat apa ya, yang KKN ya, itu sangat antusias juga. Kalau tidak keliru, tahun kemarin kami bisa membuat sekitar 100 video. Video, karena apa kita buat video? Karena kan sewaktu-waktu bisa dibuka dan kita unggah di YouTube. Jadi ketika masyarakat itu santai dan sebagainya, itu bisa kemudian membuka YouTube itu ya, mempelajari misalkan apa. Di sana itu terkenal dengan namanya tanaman apa ya namanya, seperti bentuknya bulat, saya agak lupa namanya. Itu yang harusnya itu bisa dibuat tepung gitu supaya tahan lama. Nah, ini dibuat satu olahan ya, sukun ya. Sukun Bawean itu terkenal. Nah, dibuat satu olahan dalam bentuk tepung. Sebab kalau dalam bentuk tepung itu akan menjadi bisa tahan lama dan nilai jualnya itu sangat tinggi. Ini salah satu saja. Jadi sudah dibuat dalam bentuk video. Koordinasinya seperti apa itu, Prof? Dengan warga di sana dan pemerintah daerah di sana, Prof? Koordinasi untuk kegiatan-kegiatan KKN ini? Oh iya, kalau koordinasinya sampai dengan saat ini masih terus saja. Kita terus bersilaturahmi, menyapa dan sebagainya untuk kelangsungan dari program KKN ini ya. Karena KKN itu kan hanya bisa di satu lokasi itu 3 kali. Ya, maka kita akan bergeser kalau sudah 3 kali, bergeser ke tempat lain. Nah, ini permasalahan apa yang ada, atau kita bisa meneruskan program sebelumnya yang di Bawean sudah berapa kali, Pak? Di Bawean? Ya. Sudah 7 kali. 7 kali. Allah, 7 kali. Ya kan harapan 3 kali itu kan desa itu sudah mandiri ya, Prof, jadi bisa pindah ke tempat yang lain. Betul. Ya, berarti harus membangun kemitraan lagi nih, Prof, dengan lokasi yang baru. Nah, kemitraan sebelumnya nih gimana, Prof, mempertahankan supaya tidak putus ini hubungannya dengan yang baru lagi nih, KKN akan datang yang lainnya. Betul. Jadi begini, tetap kita jalin karena apapun ketika kita bisa ke sana itu mesti saya mampir. Ya, saya mampir ke. Tetap ada silaturahminya, Prof, ya. Bahkan kadang-kadang justru kita tuh, Pak, mau tidur di sini, Pak, mau bermalam di sini. Nah, ini yang kadang-kadang membuat kita, iya Pak, lebih dekat ya, Prof, ya. Membuat kita lebih dekat dan kita bagi-bagi lah ya. Dan yang lainnya tentu saja lah peran alumni. Jadi begini Mbak Rini. Ternyata setelah saya identifikasi dan saya ada di sana itu, ternyata juga ada alumni dari UGM ini banyak yang bermukim di Bawean. Ya. Ada yang sebagai dokter, ya. Ada yang sebagai wirausaha, bekerja di pasar, ya. Ada yang sebagai pemerintah desa juga, perangkat desa. Cukup banyak kita, Prof, alumni kita di sana. Yang saya identifikasi dan saya sudah membuat WA group, itu ada sekitar 15 alumni. Lumayan banyak ya, untuk di Pulau dan itu ya. Ternyata juga keberadaan alumni di sana sangat membantu dalam proses kita mengadakan pengabdian di masyarakat yang khususnya ada di Bawean itu. Jadi salah satu kuncinya sebenarnya melibatkan alumni ya, Prof, ya. Kemitraannya tidak hanya ke pemerintahnya, masyarakat maupun lintas sektor, tapi juga alumni ya, Prof. Iya. Ini sangat membantu ya, Prof. Betul, ya. Kalau untuk metode pengabdian pada masyarakat ini ya, Prof, terkait dengan kemitraan, sebenarnya metode seperti apa sih, Prof, yang tepat untuk kemitraan dalam pengabdian pada masyarakat ini?